Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Jamaah sedang salat maghrib yang diberkati Allah, marilah sejenak kita bertafakkur dari ayat dan hadis agar kita menjadi selalu orang umat yang terbaik. Jemaah yang diberkati Allah, pada kesempatan ini kita membahas tentang menerima kehidupan, ya. Apa yang ada di tangan kita, apa yang sedang kita jalani, apa yang kita sudah usahakan semaksimal mungkin, sampainya cuma di situ. Nah, ini jalan solusinya hanya satu, menerima. Qadha wal qadar itu menerima, dan itu bagian dari keimanan, ya. Rukun iman yang keenam, kita menerima keputusan Allah mutlak. Bukan bermakna tanpa usaha. Setelah kita usahakan, tentu dalam perjalanan hidup ini, sejak kita mungkin dari SD yang kita ingat selalu menjadi yang terbaik, ya. Harapannya selalu menjadi yang nomor satu. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan. Dan Allah sudah mengatur hidup ini seperti itu. Kenapa kita ada di sini malam ini? Karena ada orang sakit, ya. Ada orang sakit yang kita kunjungi, ada orang sakit yang menyebabkan masjid ini ada rumah sakit, ada kehidupan di sini. Bahkan pada hal yang lebih kecil, ya, lebih menurut kita itu kecil, ya. Tapi Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalam, ya. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan itu seperti nyamuk. Saya pikir untuk apa nyamuk? Ternyata nyamuk itu di samping dia membawa kematian dengan malaria dan sebagainya, dia juga membawa kehidupan. Jemaah yang diberkati Allah, betapa banyak orang hidup dari nyamuk yang bekerja di pabrik-pabrik yang menghasilkan pembasmi nyamuk. Begitu banyak besar pabriknya, tapi nyamuk itu tetap ada dimanapun, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan dunia ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan kaya, miskin. Itu fakta dalam kehidupan. Karena ada perbedaan semacam itu, maka kehidupan ini jalan. Ada orang bodoh, ada orang pintar dan sebagainya. Karena itu maka kehidupan jalan. Bayangkan kalau semua itu orang kaya semua di dunia ini, tidak ada yang miskin. Walaupun kita bilang ada negara-negara maju, di sana juga ada orang miskin, ada orang susah juga. Cuma kebanyakan kaya, ya. Kalaupun tidak ada dari negeri situ, dari negeri lain masuk orang miskin. Bayangkan kalau tidak ada orang yang istilahnya yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh kebanyakan orang kaya, macet. Kita berterima kasih besar sekali kepada yang angkut-angkut sampah. Seandainya mereka tidak bekerja, kota yang seindah apapun tidak sanggup kita tinggal. Ini kehidupan. Jemaah yang diberkati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis, ini kita belajar banyak dari hadis ini. Bukan saja berkaitan dengan fakta kehidupan ini, juga dalam cita-cita. Kita semua ini bercita-cita masuk surga, bercita-cita ingin mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Itu cita-cita kita semua. Dan Allah itu memberi peluang kepada siapa saja, baik dia kaya, miskin, bodoh, pandai dan sebagainya. Itu Allah beri kesempatan dia untuk mengumpulkan pahala, memberi hak yang sama. Jemaah yang diberkati Allah, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ini sebuah kecemburuan positif. Wahai Rasulullah, orang-orang ahlud duthur itu orang kaya yang hartanya enggak habis-habis, begitulah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Mereka yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya ini mereka salat juga seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fudulil amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini orang kaya dalam Islam. Orang kaya dalam Islam itu punya peluang dia untuk masuk surga dengan kekayaannya, selama dia bisa mengendalikan nafsu dalam berkaitan dengan harta.
Dan itu orang-orang yang saleh itu cemburu kepada orang-orang kaya seperti ini, bukan cemburu karena mereka punya rumah mewah, mobil bagus, ya, hartanya yang banyak dan sebagainya, kemegahan duniawi. Dan itu tidak salah. Makanya orang yang sudah sering kita sampaikan, ya, orang yang kaya pakai baju yang bagus dan sebagainya. Karena Allah dan Rasulullah juga mengatakan, innallaha yuhibbu ayyara ni'matahu 'ala 'abdihi. Allah itu senang melihat nikmatnya pada seorang hamba. Jadi kalau punya silahkan. Tapi dalam hadis ini kecemburuan para sahabat itu bukan masalah kemegahan dunia. Kemampuan bersedekah, kemampuan melaksanakan amal baik. Yang itu para orang yang tidak mampu ini mereka merasa cemburu. Kemudian Rasulullah SAW memberi jalan keluar kepada semua orang, kepada semua level. Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu bihi. Bukankah Allah juga sudah memberi peluang kalian untuk bersedekah, ya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Tasbih, setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir Allahu Akbar yang kita sebutkan itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Kita sebutkan alhamdulillah itu juga sebuah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf sedekah, wa nahy 'anil munkar juga sedekah. Wa fi budu'an ahadikum sedekah. Bahkan kita ketika menggauli istri itu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu, ya. Wahai Rasulullah, apakah orang yang yang melepaskan syahwatnya secara halal tentunya, lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, ya. Kata Rasulullah, ya betul. Seandainya dia melakukan di luar yang halal itu, maka dia melakukan dosa, ya. Kadzalika idza wada'a fi halal kana lahu ajrun. Jadi kalau dia melakukan pada yang halal itu mendapatkan pahala. Jamaah yang diberkati Allah. Sekarang kalau kondisi kita tidak memiliki seperti ahlud duthur ini, tapi kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Dengan kesehatan itu bisa membantu orang, amal ma'ruf nahi mungkar. Dan jamaah yang diberkati Allah, disebut di sini amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Amal ma'ruf nahi mungkar ini sedekah. Sedekah kita sudah paham, ya, bahwa sedekah itu bisa berlipat-lipat sampai 700. Ada sedekah amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf mengajak kita kepada kebaikan. Seumpamanya jemaah, ketika kita keluar dari kamar tadi atau masuk ke dari pasar atau dari mana mau ke masjid, kita mengajak seseorang, ini amal ma'ruf. Yuk kita salat jemaah. Atau orang yang tidak pernah salat kita ajak, mari kita salat, dan dia salat dan dia terikat hatinya dengan salat, ya. Kita mendapat pahala dari orang yang kita ajak itu. Man da'a ilal huda ka fa'ilihi. Barang siapa yang mengajakkan kepada kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Apakah ini sulit? Tidak sulit. Mau tidak pertanyaan? Untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ya. Ada 10, 20 dan sebagainya dan seterusnya orang yang kita ajak untuk kebaikan. Dia melakukan kebaikan tersebut, kita mendapat pahala. Akan kaget di hari akhirat nanti, rupanya banyak sekali pahala saya. Dari mana ini? Dari amal ma'ruf nahi mungkar. Lipatan, multiply dari pahala yang dilakukan itu kita peroleh. Dan kita akan melihat nanti di hari akhirat. Maka jamaah yang diberkati Allah, jangan pernah berputus asa, wala ta'asu, jangan pernah kita sahat, ya. Istilahnya tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah SWT, tidak mau bersabar, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Tapi kondisi apapun dalam hidup ini kita manfaatkan dengan baik. Rasulullah SAW membuka peluang kepada siapa saja untuk mengumpulkan pahala yang pada hari akhiratnya peluang masuk surga. Orang kaya dengan hartanya, kita yang miskin dengan tasbih takbirnya, dengan amal ma'ruf nahi mungkar, dengan kesabaran, pada akhirnya sampai di tujuan yang sama. Bukankah kita semua merindukan surga?
doa yang selalu kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu sapu jagat. Semuanya sudah ada di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.